Bagirmanan mengatakan bahwa kepentingan bangsa adalah kepentingan yang tertinggi atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Adi Barata, saya Wiwi Aldawiyah sebagai pembicara pembuka dan penyimpul, kemudian rekan saya Ulki Gaunisma sebagai pembicara kedua, serta Firman Nurdiansah sebagai pembicara ketiga, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta pemerhati video debat konstitusi. Pada kesempatan kali ini, kami berdiri pada posisi yang setuju terkait mosi perdebatan pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi. Latar belakang adanya mosi perdebatan kali ini bahwasannya di pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia telah menyebutkan adanya hak politik yang terdiri dari hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. Frase pencabutan perlu kita tafsirkan secara ekstensif bahwasannya frase pencabutan itu bukan dicabut seumur hidup seperti halnya yang kita bayangkan, akan tetapi frase pencabutan tersebut dibatasi dalam kurun waktu tertentu. Dewan Juri yang terhormat, para pelaku korupsi atau koruptor telah mengingkari adanya kedaulatan rakyat sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Hal inilah erat kaitannya dengan pejabat pemerintahan yang telah melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan merugikan negara. Maka kita perlu melihat pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang, di mana poin A-nya berarti pencabutan namun sejatinya bermakna terhadap pembatasan. Dewan Juri yang terhormat, secara filosofis pun negara Indonesia adalah negara demokrasi. Pemberian hak politik kepada setiap warga negara merupakan suatu keniscayaan. Namun tujuan dari pemberian hak politik untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dalam hal ini, pencabutan hak politik terhadap mantan narapidana korupsi inilah akan sejalan dengan tujuan negara Indonesia untuk memerdekakan Indonesia dari segala bentuk korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, maka untuk menanggung kejahatan yang luar biasa itu perlu cara yang luar biasa pula. Cara luar biasa hari ini dengan adanya pencabutan hak politik bagi mantan narapidana korupsi. Dewan Juri yang terhormat, atas dasar inilah kami tetap setuju terhadap mosi perdebatan kali ini, dan penjelasan lebih lanjut akan dipertegas oleh pembicara kedua kami secara yuridis dan pembicara ketiga kami secara sosiologis. Sekian dan terima kasih. Inde datae leges befortio omnia posset. Hukum dibuat jika tidak orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Dewan Juri yang terhormat, saya pembicara kedua akan menyampaikan argumentasi atas kesepakatan mosi kali ini. Sesuai dengan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, yang mana dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang mana dalam hal ini mantan terpidana korupsi telah melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga adanya pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi bukanlah hal yang melanggar hak asasi manusia, dikarenakan adanya pencabutan hak politik ini bukan dalam jangka waktu selamanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu. Hal ini juga diperkuat dalam pasal 18 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menyebutkan bahwasanya selain pidana tambahan yang diatur dalam KUHP, yakni pencabutan seluruh ataupun sebagian hak-hak tertentu yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana korupsi, adanya pencabutan hak politik yang terdiri dari hak memilih dan hak dipilih sudah menjadi konsekuensi sebagai narapidana korupsi. Lebih jauh dari itu, dalam pasal 86 huruf C KUHP menyebutkan bahwasanya pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, yakni hak memilih dan hak dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam hal ini secara yuridis negara kita sudah mengatur terkait pencabutan hak politik yang termasuk dalam pidana tambahan yang harus diberlakukan. Sesuai dengan pasal
3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yakni hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Oleh karena itu, adanya pencabutan hak politik pada dasarnya merupakan tambahan atas hukuman yang sudah ada. Adanya dasar vonis ini dikarenakan terpidana menduduki jabatan publik dan hakim memandang terpidana menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai pejabat publik. Solusi dalam mosi perdebatan kali ini yakni dengan menambahkan klausula pencabutan hak politik bagi mantan narapidana korupsi pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta memberikan batasan waktu pencabutan hak politik sesuai dengan tingkatan korupsi dan juga tingkatan jabatan sebelumnya. Atas dasar inilah kami tetap sepakat dengan adanya mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Power tends to corrupt, absolute power corrupt, absolutely. Kekuasaan cenderung disalahgunakan, kekuasaan yang mutlak pasti akan timbul sebuah korupsi. Sebagaimana mantan terpidana korupsi yang berkesempatan kembali menjadi pejabat negara di waktu yang berdekatan, tentu akan berpotensi besar terjadinya korupsi kembali. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara ketiga akan mempertegas kembali bangunan argumentasi kesepakatan dari pembicara pertama dan kedua tim kami. Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PU Angka Romawi 7 tahun 2009 telah menetapkan bahwa hukuman pencabutan hak politik dianggap konstitusional dengan batasan pencabutan hak hanya berlaku 5 tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya. Dan Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa pencabutan hak politik kepada mantan terpidana korupsi tidak melanggar hak asasi manusia sepanjang tidak bersifat permanen atau ada limitasi waktu pencabutannya. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch, kasus korupsi di Indonesia dari tahun 2004 hingga tahun 2022 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Contoh konkretnya, pada tahun 2020 terdapat 444 kasus, kemudian tahun 2021 533 kasus, dan terakhir pada tahun 2022 terdapat 579 kasus korupsi. Kemudian dalam indeks persepsi korupsi Indonesia juga menempati posisi 110 dunia dalam negara terendah korupsi. Bahkan informasi terbaru dari KPU bahwa terdapat 67 mantan terpidana korupsi akan mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI di pemilu tahun 2024. Tentu, hal ini akan membuka potensi yang besar kepada para calon untuk melakukan kejahatan yang sama. Kemudian dalam pasal 25 International Covenant on Civil and Political Rights, hak pilih aktif dan pasif merupakan hak yang masuk dalam kategori derogable rights, yang artinya hak tersebut dapat dibatasi oleh penegak hukum dalam keadaan darurat, termasuk dalam keadaan darurat korupsi dan demi rasa keadilan dalam masyarakat itu sendiri. Profesor Mahfud MD pernah mengatakan, dinamika hukum di Indonesia harus selalu bergerak progresif. Jika dilihat dari kacamata hukum progresif, pencabutan hak politik merupakan sebuah terobosan yang baru dalam pemberian hukuman kepada para koruptor. Karena kita ketahui bersama bahwa korupsi telah masuk dalam kategori the most serious crime yang perlu untuk kita perangi dan dijadikan perhatian khusus oleh aparat penegak hukum. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, agar perdebatan kali ini tidak hanya menjadi tontonan, melainkan menjadi tuntunan, kami pun akan menawarkan sebuah solusi, yaitu aparat penegak hukum harus memiliki parameter yang jelas dalam menerapkan pidana pencabutan hak politik terhadap koruptor agar timbul sebuah kepastian hukum di dalam masyarakat. Oleh karena itu, elemen pemerintah, badan kehakiman, dan aparat penegak hukum perlu untuk mengkaji dan membahas lebih dalam agar menjadi satu visi sehingga dapat menetapkan standar prosedur dan kriteria yang tepat bagi sanksi pencabutan hak politik yang berupa peraturan perundang-undangan. Sekian dan terima kasih. Salus Populi Supreme Lex, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi dalam suatu negara. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang hingga hari ini tetap menjadi problematika primer di Indonesia. Berdasarkan Transparency International, Indonesia menduduki peringkat ke-110 dalam kategori korupsi terendah di dunia. Inilah yang menjadi tugas kita bersama untuk menemukan solusi terbaik untuk menangani kejahatan luar biasa, yakni dengan memberikan solusi terhadap pencabutan hak politik bagi mantan narapidana korupsi. Dewan Juri yang terhormat, dengan menerapkan pencabutan hak politik ini tidaklah melanggar hak asasi manusia. Justru pidana tambahan ini perlu kita terapkan karena sejatinya pidana pokok yang selama ini diterapkan
pencabutan hak politik ini dibatasi dengan kurun waktu tertentu yang akan dijelaskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga kita tidak perlu menghapuskan pidana pokok, justru kami akan memperkuat pidana pokok dengan melakukan tambahan terhadap pidana tambahan, yakni pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi yang diatur lebih jelas di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dewan juri yang terhormat, maka atas dasar inilah kami tetap setuju terhadap mosi perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih dan salam.